Seorang pria asal Turen, Kabupaten Malang yang merupakan pelaku pengedar narkoba berhasil ditangkap petugas kepolisian Satres Narkoba Polresta Malang Kota. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti 9,2 kg sabu-sabu dan ganja. Tersangka pengedar narkoba yang berhasil ditangkap petugas kepolisian Satreskoba Polresta Malang Kota, yakni berinisial PT, warga Kabupaten Malang. Penangkapan tersangka ini berawal dari informasi seorang pelaku peredaran narkoba yang sudah ditangkap sebelumnya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka PT mendapatkan kiriman narkoba dari seorang DPO berinisial BG. Setelah dilakukan pengintaian, polisi lalu menangkap tersangka PT di rumahnya di kawasan Turen, Kabupaten Malang pada pekan lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa 2,7 kg sabu-sabu dan 6,5 kg daun ganja kering. Rencananya 9,2 kg sabu-sabu dan ganja kering yang diamankan ini oleh tersangka PT akan diedarkan ke pelanggannya di wilayah Malang. Namun polisi berhasil menggagalkan niat tersangka. Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka PT dijerat dengan pasal 112 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Karena sebelumnya tanggal 5 Maret 2022 diamankan satu orang pelaku MRZ. Setelah itu dapat 2 paket dan tidak hanya berhenti di situ, tim melakukan pengembangan. Nah, pada tanggal 19 Maret 2021, 2 minggu setelah itu didapatlah informasi akan ada pasokan yang akan dikirim untuk wilayah Kota Malang. Nah, Satres Narkoba bekerjasama dengan BNN Kota Malang berhasil mengamankan 2,7 kg sabu dan lebih kurang 6,5 kilo ganja. Simon Alfredo melaporkan. 1 minggu menjelang awal puasa, harga ayam potong sudah mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, jumlah pembeli pun ada peningkatan walaupun belum signifikan. Dan diperkirakan 1 atau 2 hari menjelang awal puasa, pembeli akan semakin meningkat. Beginilah yang terlihat di Pasar Pagi Kota Batu. Menjelang awal puasa, kenaikan bahan kebutuhan sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Kenaikan menjelang puasa sudah lumrah terjadi, salah satunya ayam potong. Kenaikan harga ayam potong ini terus terjadi. Pada 2 mingguan yang lalu, harga ayam potong masih berada di kisaran 30 ribuan per kilogram. Dan 1 mingguan terakhir merangkak naik kembali. Dan saat ini 1 mingguan menjelang awal puasa berada di kisaran 33 sampai 34 ribuan per kilogram atau naik sekitar 15%. Kenaikan harga ayam potong ini diperkirakan masih bisa terjadi dalam 2 atau 3 hari ke depan. Terlebih pada awal puasa, warga masyarakat akan mengadakan syukuran menyambut awal puasa. Menurut salah seorang pedagang ayam potong menjelaskan, harga ayam potong saat ini masih terjangkau untuk masyarakat dan pembelian mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Dirinya optimis pembeli masih tetap ramai asalkan harga ayam tidak melambung terlalu tinggi. Di lokasi terlihat aktivitas pedagang ayam potong masih berlangsung normal dan warga masyarakat berharap harga ayam ini bisa tetap terjangkau. Karena dikhawatirkan ketika harga melambung, maka daya beli masyarakat akan turun dan pembeli akan menurun. Pak, gimana untuk harga ayam potong saat ini, Pak? Ya, sekarang saya kira stabil-stabil aja. Ada kenaikan tapi enggak Signifikan. Berapa sebelum dekat-dekat puasa, sebelum ada kenaikan, berapa harganya, Pak? Iya, sekitar 30, 31. Ya. Sekarang? Sekarang 33, 34. 34, Pak. Kalau untuk pembelinya gimana saat ini, Pak? Ya, Dengar-dengar agak untuk pembeli ya alhamdulillah. ya. Ya tinggal ketelatenan kita aja. Enggak, maksudnya cenderung lebih ramai apa cenderung agak sepi nih pembelinya? Untuk menjelang Puasa ini. puasa ini ya ada kenaikan. Berapa? Ada kenaikan. Kenaikan berapa persen, Pak, dibanding dengan hari biasa ini, Pak? Ya, biasa ya kurang lebih sebelum ya 25% lah. Pak, biasanya kenaikan itu sampai awal puasa apa gimana? Biasanya kalau Ya. Maksudnya kenaikan jumlah pembeli ya, bukan kenaikan harga ya? kenaikan untuk jumlah pembeli Ya. untuk konsumen itu biasanya menjelang puasa. Ya. Nah, artinya kalau orang Jawa kan istilahnya mau dengan Ah, iya.
Terus nanti Sampai nanti ada istirahat sebentar, ada break. jeda. Terus menjelang malam-malam Oh, itu naik. ada kenaikan Ada kenaikan lagi. terus Ya, tapi optimis Pak ya. Harga masih selama puasa mendekati Lebaran kenaikan pembeli Lebaran tuh tinggal. Tapi kalau harga bisa juga naik lagi Pak ya. bisa, karena biasanya itu ya karena jumlah konsumen Meningkat. meningkat. Ya, oke. Stok ayam biasanya itu di kandang itu untuk hari raya itu Ya, oke. Oke. agak telat. Agak telat Pak ya. Jadi harga otomatis Setelah Lebaran itu biasanya naik. membludak lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang awal puasa, jumlah kunjungan ke Pasar Pagi Kota Batu mengalami peningkatan. Area luar dan dalam pasar ramai aktivitas jual beli dan juga kendaraan parkir. Diperkirakan dalam 1-2 hari ke depan, pasar akan ramai pengunjung untuk persiapan menyambut Ramadan. Menjelang puasa, jumlah pengunjung Pasar Pagi Batu mulai ada peningkatan sejak 3 hari yang lalu. Area dalam dan luar Pasar Pagi dipenuhi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang parkir. Saat ini merupakan jelang puasa pertama bagi para pedagang Pasar Pagi Kota Batu pasca relokasi ke kawasan Stadion Brantas Kota Batu, dan suasana terasa berbeda dengan ketika berada di pasar lama. Sejak subuh, aktivitas pedagang dan pembeli sudah ramai sampai menjelang pagi, dan diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, pasar bisa semakin ramai oleh pengunjung yang akan berbelanja mempersiapkan kebutuhan menyambut awal Ramadan. Menurut salah seorang pedagang di pasar menjelaskan, sejak 3 harian yang lalu terlihat ada peningkatan kunjungan, dan pasar lebih ramai dibandingkan biasanya. Diharapkan pada bulan Ramadan pasar akan semakin ramai. Di lokasi terlihat area dalam Pasar Pagi dipenuhi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang parkir untuk kebutuhan pengangkutan barang, sayuran, dan lainnya. Warga pasar berharap pada bulan Ramadan tahun ini bisa lebih ramai dari bulan Ramadan tahun lalu, walaupun berada di pasar relokasi. Gimana Bu untuk kunjungan ke pasar kelihatannya nih Bu? Ini ya agak lumayan ramai sedikit lah. Sejak berapa hari yang lalu kelihatan ramainya Bu? Sekitar 3 harian itu ramai. Ya, awal-awalnya agak sepi, semuanya bilang itu agak sepi. Gitu. Tapi sekarang sudah mulai lumayan Bu ya? Iya. Ini parkiran juga penuh kelihatannya Bu ini? Ini kan terkadang orang pengunjung doang, Iya. gitu. Cuma orang keliling-keliling gitu aja. Tapi biasanya Bu kalau dulu tahun-tahun yang lalu ya sebelum dipindah ke sini di pasar di sana 1 hari 2 hari semakin meningkat ramainya Bu? Kalau di pasar yang lama Iya, itu ya memangnya rame kan gini Mas ya. Iya. Kalau dulu di sana itu kan kumpul jadi satu. Iya, Kalau di sini kan bisa. Jadi Iya. kan nggak tahu gitu. Kalau di luar rame apa enggak kan nggak tahu. Kan kita itu pulangnya pagi gitu. Iya. Kalau di apa itu? Tapi ketika di pasar sana, pasar yang belum dipindah, ramai Bu ya? Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ramai. Semua bilang kalau di sana juga rame gitu. Ramai Bu ya. Kalau puasa itu Dapat biasanya seminggu. tambah rame loh. Tambah Mas. rame Bu ya? Iya. Tambah Iya. rame Bu ya. Oh ya. Tapi harga-harga masih anu ya? Ini yang agak mahal itu apa ya? Telur Iya. naik, terus bawang juga naik. Bawang merah? Heeh. Ayam juga naik. Juga naik Bu ya. Apalagi minyak, Aduh, minyak. naiknya banyak. 1 liter aja 24.000, 25.000 itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang melintasi pintu masuk Malang Raya mengalami peningkatan. Kondisi ini seringkali berdampak pada kepadatan arus kendaraan. Di beberapa titik pertigaan jalan, kendaraan yang melintas terlihat semakin ramai dan sering tersendat serta antrian panjang terjadi. Beginilah yang terlihat pada Sabtu menjelang siang di beberapa titik jalan masuk dan keluar Malang Raya. Arus kendaraan terlihat mengalami peningkatan. Kendaraan yang meninggalkan kota Malang di Jalan Ahmad Yani Blimbing dan Jalan Bali Arjosari terlihat padat. Penyempitan badan jalan terjadi karena ada kegiatan pemotongan dahan pohon, sehingga arus kendaraan melaju perlahan dan kepadatan terjadi sampai dengan di pintu masuk Jalan Layang Ahmad Yani. Tidak hanya itu, di Jalan Raya Karanglu, Tunjung Tirto sampai dengan Kepuharjo, terlihat hal yang sama. Arus kendaraan tersendat dan antrian panjang terjadi menuju arah Karangploso dan Kota Batu.
Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada Sabtu dan Minggu saat ini dipastikan arus kendaraan terjadi peningkatan. Bis-bis pariwisata semakin ramai melintas mulai pagi sampai dengan sore, dan bahkan pada hari biasa saja banyak bis pariwisata yang masuk ke arah Kota Batu. Di Jalan Raya Karangploso mendekati perempatan Kepuharjo, antrian panjang kendaraan terjadi mencapai puluhan meter, dan sebagian besar kendaraan pribadi yang melintas bernomor polisi luar kota. Diperkirakan ramainya kunjungan wisata ini akan terjadi sampai dengan menjelang awal puasa. Gimana nih arus yang melintas ini kelihatannya? Arus lainnya juga ramai, kemungkinan yang menghabiskan waktu-waktu sebentar lagi kan bukan puasa. Iya. Kemungkinan gitu lah. Yang kelihatan nih, yang terasa sudah berapa lama ini kelihatan ramainya nih? Kelihatan ramainya ya kira-kira 2 minggu. 2 minggu yang lalu ya, sudah mulai ramai. Iya. Ya kemungkinan memang ya, namanya kira-kira ya sebentar lagi ya puasa. Jadi kalau puasa kan memang jarang-jarang untuk lenceng. Ya, berarti sekarang dihabiskan mungkin ya. Kemungkinan gitu. Jam berapa ini yang ramai yang daerah aksi tol sana itu? Ya kemungkinan jam 10 mulai ramai, kadang-kadang jam 10 atau jam 10 mulai kelihatan. Khususnya yang ke arah Batu ya? Arah Batu memang ya, arah Batu. Sampai jam berapa bisa ramainya nih? Kalau Sabtu sampai sore itu sih ramai. Sampai sore. Kalau Minggu malah nggak begitu ramai. Terus yang arus sebaliknya kapan? Arus balik memang sudah kelihatan, kalau Minggu siang itu sudah kelihatan dari sana ramai terus. Nggak putus-putus. Iya. Jadi sekarang bukan tidak hanya jelang akhir pekan aja, tapi hari biasa juga ya? Ya agak ramai lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak, TK Kartika 46 Rindam 5 Brawijaya menyelenggarakan lomba mewarnai untuk pelajar tingkat TK sederajat Semalang Raya. Lomba mewarnai tingkat TK Semalang Raya ini diikuti oleh 120 peserta. Antusiasme peserta lomba mewarnai nampak jelas terlihat sejak pukul 7 pagi tadi, di mana para peserta berbondong-bondong menuju tempat perlombaan di Aula Dodikjur Rindam 5 Brawijaya. Sebelum memasuki aula, para peserta dan juga didampingi oleh orang tua terlebih dahulu melakukan registrasi. Registrasi lomba sebesar Rp10.000 sudah mendapat goodie bag berupa susu, snack, dan kaos. Para peserta yang akan mengikuti perlombaan dianjurkan untuk menggunakan kaos lomba dan menyiapkan meja sebagai tempat untuk media mewarnai. Sebelum lomba mewarnai dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembukaan oleh Komandan Rindam 5 Brawijaya Kolonel Infantri Teddy Arifianto. Dalam sambutannya, dan Rindam 5 Brawijaya Kolonel Infantri Teddy Arifianto mengatakan tujuan dari lomba mewarnai ini tidak lain ingin memperkenalkan bahwa Kartika 46 ini ada di Asrama Dodikjur. Ia juga berupaya dengan mendukung yayasan dalam menyiapkan sarana prasarana untuk anak-anak dengan aman dan nyaman, meningkatkan kualitas para pendidik, di mana akan berpengaruh dengan kualitas para peserta didik. Dengan begitu, visi misi para pendidik bisa berjalan dengan baik. Setelah dibuka, ratusan peserta ini mulai mewarnai gambar dengan durasi waktu 60 menit. Selain siswa yang mengikuti lomba mewarnai, orang tua siswa juga mengikuti berbagai fun game dan mendapatkan door prize dari panitia. Usai lomba mewarnai, sembari menunggu penghitungan hasil dari juri lomba, ratusan siswa ini juga dihibur dengan penampilan persembahan atraksi badut yang dihadirkan untuk menghibur para siswa TK. Nurniati, Ketua Panitia Lomba Mewarnai Tingkat TK Semalang mengatakan, lomba tersebut untuk menggali dan meningkatkan kemampuan anak-anak. Lomba tersebut juga diikuti oleh 120 peserta, di mana panitia juga membatasi peserta karena masih dalam masa pandemi. Sementara pada lomba ini, terpilih 12 juara di mana untuk kategori juara 1 hingga harapan 3 dan kategori B juara 1 hingga harapan 3. Para pemenang juga mendapatkan hadiah berupa piagam, piala, goodie bag, dan uang pembinaan dari panitia pelaksana. Alhamdulillah dengan diadakan acara Open House TK Kartika 46 Rindam 5 Brawijaya, peserta sangat antusias sampai kami kemarin overload yang kami tentukan hanya 100 peserta, ternyata bisa overload sampai 120 peserta yang hadir. Di sini ada kami bagi dalam 2 kategori A dan kategori B. Kategori A sejumlah 33 anak, kategori B sejumlah 87 anak. Persiapan acara di sini ya seperti biasalah, kami pasti menyebarkan pamflet atau brosur kepada setiap sekolah maupun kepada orang-orang yang di jalan, kami sebarkan pamflet tersebut. Mereka sangat antusias sampai mereka bilang, "Bu, jangan hanya 1 kali ini saja, kalau bisa
berkelanjutan dari pihak orang tua tadi ada sampai itu, karena mereka melihat anak-anak mungkin karena punya bakat ya anak-anaknya, jadi orang tua sangat antusias di sini. Sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih di sini atas bantuan dari sponsor. Harapan ke depan semoga anak-anak kita mempunyai bakat-bakat, bisa dikeluarkan semua, maupun bisa diapresiasikan ya. Mungkin kami sebagai dari pihak panitia maupun kami dari Yayasan Kartika Jaya berharap orang tua yang punya anak-anak yang punya bakat, tolong jangan disimpan gitu bakat anak-anak, untuk dikembangkan, untuk jangan merasa malu dengan apa yang anak-anak punya. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan perakitan Caca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih. Undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.